Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kami ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai soal analisis kinayah. Baik, kita masuk kepada pembahasan soalnya. Rokmul awal, apa yang Anda ketahui tentang kinayah? Al-kinayatu lafzun atliqa wa urida bihi lazimun ma'nahu ma'a jawazi iradati dhalikal ma'na. Kinayah adalah lafaz yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya. Di samping boleh juga yang dimaksud pada makna yang sebenarnya. Dari pengertian tersebut dapat difahami bahwa kinayah adalah suatu ungkapan yang biasa dipakai oleh suatu kaum. Dalam hal ini orang Arab sebagai penutur asli bahasa Arab. Dan yang dimaksud adalah bukan makna aslinya walaupun bisa diartikan dengan makna yang sebenarnya. Ar-Rokmus Tsani, jelaskan perbedaan antara kinayah dan majaz. Kinayah adalah lafaz yang digunakan untuk menunjukkan pada bukan makna aslinya, besertaan boleh digunakan untuk menunjukkan pada makna aslinya, karena tidak adanya qarinah dan mencegah untuk mendatangkan makna aslinya. Sedangkan majaz adalah lafaz yang digunakan bukan dalam makna aslinya, dalam istilah pembicaraan karena adanya alaqoh beserta qarinah yang mencegah dimasukkannya atau digunakannya makna asli. Langsung saja, mari kita lihat contoh dari keduanya. Contoh pertama, وَيَنْزِلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقٌ, dan menurunkan rezeki dari langit untukmu. Kalimat di atas adalah contoh dari majaz, yaitu majaz musabbabiyah, karena lafaz rizqon adalah menjadi musabbab atau dalam bahasa Indonesianya adalah akibat. Rezeki ini akibat dari hujan, karena hujan yang kemudian menumbuhkan dan mensuburkan tanaman yang kemudian menjadi rezeki bagi manusia. Contoh kedua yaitu Zaidun tawilun najad. Zaid itu panjang sarung pedangnya. Kalimat di atas adalah contoh dari kinayah, karena dari kalimat ini mempunyai dua makna, yang tersurat dan yang tersirat. Yang tersuratnya jelas, Zaid mempunyai sarung pedang yang panjang. Yang tersiratnya adalah Zaid seorang yang pemberani. Kenapa makna yang tersiratnya itu Zaid seorang yang pemberani? Karena lazimnya jika sarung pedangnya itu panjang, maka orang yang memiliki pedang itu adalah orang yang tinggi besar. Dan orang yang tinggi besar itu lazimnya seseorang yang gagah dan pemberani. Dari kedua contoh tadi setidaknya sudah dapat diambil sedikit kesimpulan perbedaan antara majaz dan kinayah. Majaz itu yang digunakan hanyalah makna bukan aslinya atau makna yang tersiratnya saja, dan makna aslinya atau yang tersurat tercegah atau tidak bisa digunakan. Karena tidak mungkin secara tiba-tiba langit bisa menurunkan rezeki. Sedangkan kinayah, makna asli atau tersuratnya dan makna tidak asli atau tersiratnya, keduanya sama-sama bisa digunakan dan itu tidak tercegah atau boleh. Ar-Rokmus Tsalis, yaitu macam-macam kinayah. Yang pertama ada kinayah sifah, yaitu kinayah yang disebutkan zatnya, makna hakiki, tetapi yang dimaksudkan adalah sifat dari zat tersebut. Contohnya di dalam hadis ketika Rasulullah SAW menjelaskan sifat Abu Jahmin kepada Fatimah binti Qais yang pernah datang untuk melamarnya, yang berbunyi, wa amma Abu Jahmin fala yad'u asahu an aqitihi. Adapun Abu Jahmin, dia tidak meletakkan tongkatnya dari bahunya, muttafaqun alaih. Kinayah untuk orang yang sering bepergian, karena orang yang sering bepergian yang melewati gurun pasir, gunung biasanya selalu membawa tongkat yang diletakkan di pundaknya untuk memikul bekal. Tetapi ada juga yang memaknai ungkapan tersebut sebagai kinayah untuk menunjukkan sifat kejam, yaitu dengan sering memukul istrinya. Yang kedua adalah kinayah mausuf, yaitu kinayah yang disebutkan sifatnya, makna hakiki, tetapi yang dimaksudkan adalah zat dari sifat tersebut, bahwa lafal yang dikinayahkan adalah mausuf, zat. Contohnya, mautinul asrar, makna aslinya tempat tersimpan rahasia, makna kinayahnya al-qalb, yaitu hati. Karena tempat tersimpan rahasia adalah hati, disebutkan sifatnya, tapi makna yang diinginkan adalah zatnya. Macam kinayah yang terakhir yaitu kinayah nisbah, yaitu kinayah yang disebutkan sifatnya dengan ketentuan ia tidak disandarkan kepada zat atau orang yang memiliki sifat tersebut, tetapi disandarkan kepada sesuatu yang berkaitan erat atau merupakan kemestian dari zat tersebut. Contohnya, asy-syaja'atu baina athwabihi,
Disebutkan sifat asy-syaja'atu, keberanian, ia tidak disandarkan kepada zat atau orang yang memiliki sifat tersebut, tetapi disandarkan kepada sesuatu yang berkaitan erat dengan orang tersebut, yaitu pakaian. Tentukan makna asli dari kalimat berikut ini dan jelaskan pula makna kinayahnya. Nomor 1. Alqa fulanan asah. Artinya, si fulan sudah melempar tongkatnya. Arti kinayahnya ialah ditujukan kepada orang yang meninggal dunia. Nomor 2. Na'imatul kafain. Telapak tangan yang lembut. Arti kinayahnya bahwa ditujukan untuk orang yang kaya. Nomor 3. Adul zalimu ala yadai. Artinya orang zalim menggigit kedua jarinya. Arti kinayahnya ialah digunakan untuk orang zalim yang menyesal atas perbuatannya. Yang keempat, yusyaru ilaihi bil banan. Artinya dia diisyaratkan, diangkatkan atau ditunjuki dengan ibu jari. Kinayahnya yaitu ditujukan kepada orang yang hebat, pemenang atau sang juara. Nomor 5, qala ta'ala fa asbaha yaklibu kafaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha. Ia membolak-balikkan telapak tangannya terhadap apa yang ia telah infakkan, sedangkan telapak tangannya kosong. Arti kinayahnya ialah ditujukan untuk orang yang menyesal atau tidak ikhlas terhadap apa yang telah ia lakukan. Selanjutnya, qala ililya abu madi rajulun magarur nasitin saatu tina hakir fasal tiha wa ba'dah. Artinya, lumpur yang kena lupa saat ia menjadi lumpur. Ini merupakan kinayah untuk seseorang yang angkuh dan sombong, lupa dari mana ia berasal. Yang terakhir, qala Ka'bu ni Hujair kullu bani unsa wa antolat salama tuhu yauman ala allata hubba mahmulun. Artinya, setiap laki-laki adalah perempuan dan jika keselamatan atau kesehatannya bertahan lama pada suatu hari, dia akan dibawa di atas keranda. Ini kinayanya untuk setiap jiwa akan merasakan mati, semua kesenangan yang dimiliki di dunia adalah fana, akan datang kepadanya kematian. Bagian C, tentukan jenis kinayah di dalam kalimat berikut ini dan jelaskan pula makna kinayahnya. Yang pertama, fulan wasi'u jira'u. Artinya si fulan lebar lengannya, merupakan jenis kinayah syifa. Adapun makna kinayahnya untuk orang yang bodoh dan dungu. Kemudian yang kedua, labisa lahu jiladan hamir. Artinya memakai kulit macam tutul, merupakan jenis kinayah nisbah. Adapun makna kinayahnya adalah untuk orang yang memusuhi. Kemudian yang ketiga, suil arabiyun an sababasyabiha faqala haja gibaridah. Artinya seorang badui ditanya tentang uban, dia berkata ini adalah debu kebadian, merupakan jenis kinayah mausuf. Adapun makna kinayahnya sebab tumbuhnya uban merupakan tanda bahwa dia sudah tua atau berumur. Selanjutnya, ar-rabi'an fulan la yad'u asahu an atikihi. Artinya, si fulan tidak meletakkan tongkatnya dari bahunya. Dalam kalimat ini, jenis kinayah yang digunakan adalah kinayah sifah. Adapun maknanya, kinayah yang digunakan adalah untuk orang yang sering bepergian. Karena orang yang sering bepergian yang melewati gurun pasir, biasanya mereka selalu membawa tongkat yang diletakkan di pundaknya untuk memikul suatu bekal. Di sisi lain, ada yang mengartikan dan memaknai ungkapan tersebut sebagai hinayah untuk menunjukkan sifat, yaitu sifat kejam. Artinya, ya, sifat kejam yang dimiliki orang itu sering memukul istrinya. Kemudian khomisan, rukiba fulan janahai na'amah. Artinya si fulan mengendarai sayap unta. Dalam kalimat ini jenis
hinayah yang digunakan adalah hinayah sifah. Adapun makna hinayahnya yaitu untuk perjalanannya yang sangat cepat. Selanjutnya nomor 6, fulan katsiru rumadi, artinya si fulan mempunyai banyak abu. Dalam kalimat ini jenis hinayah yang digunakan adalah hinayah sifah. Adapun makna hinayahnya adalah bahwa fulan adalah orang yang dermawan. Orang Arab melazimkan bahwa yang dermawan pasti suka menjamu orang yang tentunya sering memasak di rumah. Dahulu kala orang masak menggunakan kayu bakar sehingga menghasilkan hasil abu yang banyak. Selanjutnya sabi'an, qala Abu Atahiyah faya hadam alladzati ma minka marhabu tahadzar nafsi minka ma yusibuha. Artinya Abu Atahiyah berkata, wahai perusak kesenangan, kamu tidak punya jalan keluar, aku mengkhawatirkanmu. Dalam kalimat ini jenis hinayah yang digunakan adalah jenis hinayah nisbah. Adapun makna hinayahnya adalah kematian merupakan perusak kesenangan. Itulah tadi presentasi hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dari jawaban kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.